Siapa yang mampu berpuasa dengan ikhlas di jalan Allah 1 hari saja dengan ikhlas, Allah jauhkan wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain 100 tahun perjalanan. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, hidupnya tambah berkah, anak cucu soleh solihah, punya rumah, tambah sawah, tambah mama. Kata ibu-ibu, naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma la tahrimna ajra siyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra qiyami Ramadan. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadr birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat isya dan tarawih Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, peluang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, tilawah Quran kita, qiyamul lail kita, tahajud kita, semua amal ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dikasih waktu sampai jam berapa, Ustaz? Kultum ini kuliah 7 menit, 7 jam. Ya nggak lama, paling 10 menit lah ya. Ini Bapak ini diam ini kekenyangan, khusyuk, ngantuk atau gimana? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya ingin menyampaikan 3 amalan, mudah-mudahan gak lama ya, yang pahalanya tidak terbatas. Pertama, kata para ulama, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah sabar. Sabar ini sering kita dengar, mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Kata Rasulullah, sabar itu adanya di awal, Bu. Kalau di tengah, di akhir itu bukan sabar, tapi sadar. Tapi sadar. Kata beliau, as-sabru inda sadmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah ketika musibah terjadi, saat itulah kita diuji apakah kita sabar atau ngomel atau mengeluh. Serempet mobil aja itu Pak, kebun binatang keluar semua. Nah, kita diuji di awal itu apakah sabar atau tidak. Kalau ngomel kemudian di tengah baru, ini sabarin aja, bukan sabar, sadarin aja kalau itu. Nah, ketika kita mampu bersabar di awal dapat pahala Bapak. Tapi kalau sudah 2, 3, 4, itu pahala sabarnya tidak didapat. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika pukulan pertama. Kenapa ini susah? Karena ini amalan berkelas Pak ya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan tegas menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabar yang pahalanya disempurnakan di sisi Allah tanpa batas. Jadi pahalanya nggak terbatas ini pahala sabar. Susah tapi harus kita latih, harus kita upayakan. Nah, termasuk Bapak kan hadir di sini boleh jadi karena sabar sama istri Bapak ya. Ini calon wali semua ini. Mungkin karena di rumahnya sedang bertengkar, udah terawih aja dah gitu. Kira-kira begitu. Para ulama membagi sabar ini menjadi 4. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang ini. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji bagi yang mampu. Bapak tiap malam tahajud,
pagi duha, mau mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya, sabar menjalankan ketaatan atau perintah-perintah yang disyariatkan oleh agama. Kedua, sabar dalam menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir ya mabuk, zina, judi, judol sekarang. Atau maksiat batin, takabur, hubud dunia, khianah, ghibah, gosip dan lain sebagainya. Kalau kita bisa meninggalkan atau sabar atas maksiat-maksiat ini, tempatnya di surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Tempatnya di surga. Ketiga, singkat aja ya. Sabar ketika menerima musibah ini. Rasulullah itu punya istri namanya Sayyidah Ummu Salamah, janda. Sebelumnya beliau pernah menikah, namanya janda kan pernah menikah. Mungkin karena cinta pertama Bu ya, sedih ditinggal suaminya. Saat itu suaminya syahid di medan perang. Sedih dilihat oleh Rasulullah. Jangan sedih, musibah sudah terjadi. Kalau sedih, ngeluh, meratap, musibah sudah terjadi, pahala tidak kita dapat. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan satu ijazah, satu doa kepada Sayyidah Ummu Salamah ini. Kamu baca doa ini ya, kata beliau. Doanya boleh Bapak amalkan. Ini bisa dibaca ketika kita mendapatkan musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah saya pahala dalam musibah saya ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti yang terbaik dari sebelumnya. Dibaca oleh Sayyidah Ummu Salamah, dikabulkan doa beliau. Menikahlah beliau dengan orang paling mulia, paling istimewa, paling terbaik dunia akhirat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini. Berkat kesabaran. Jadi sabar ketika menerima musibah. Yang bahaya itu Pak, yang mengerikan ketika musibah datang, ketika malapetaka terjadi, kita masih hobi maksiat, masih hobi durhaka, masih hobi melakukan keburukan. Itu kata An-Nu'man Ibnu Bashir, innal halakah kullal halakah anta amalas sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, engkau masih hobi melakukan keburukan saat musibah terjadi, saat bala mendatangi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi sabar ketika menerima musibah. Kalau tidak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Yang keempat terakhir, sabar ketika menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Yang harus kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh, menjauhi amal salah. Ada sahabat nanya begini Pak, ya Rasul, untuk apa kita capek-capek beramal? Oh, takdir kita sudah ditentukan, apakah akhir hayat kita baik atau buruk? Apakah tempat kita di akhirat surga atau neraka? Ngapain capek-capek Bapak sholat jamaah di sini, baca Quran Ramadan sampai khatam berkali-kali, ngapain? Tiap masuk mesin masukin kenceleng, ngapain? Toh sudah ditentukan akhir hayat kita ini, sudah ditakdirkan Pak, apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Begitupun tempat kita di akhirat, apakah neraka atau surga. Ada sahabat nanya begitu, Rasul jawabnya begini Pak, jangan berpikir seperti itu, jangan bertanya seperti itu. I'malu, kata beliau, i'malu, perbanyak amal saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu muyassar, dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, insya Allah selamat akhir hayatnya. Tapi kalau orang tersebut hobinya maksiat, hobinya durhaka, membangkang, dia menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya celaka, su'ul khotimah, perlu kita khawatir jangan-jangan akhir hayatnya nggak baik, jangan-jangan takdirnya nggak baik. Nah, tugas kita adalah berupaya terus memperbanyak amal soleh. Ini amalan yang pertama. Apa Bu? Sabar ya. Yang kedua, memaafkan. Ini juga sulit, mudah diucapkan, sulit dilakukan, tapi harus kita latih. Rasulullah itu tipe atau teladan paling luar biasa. Contoh paling masyhur yang kita dengar dalam sejarah itu ketika beliau hijrah ke Taif, ditolak oleh orang-orang Taif, padahal banyak keluarga beliau di sana. Sampai bercucuran darah, sampai malaikat Jibril itu nawarin untuk melempari orang Taif dengan akhsyabain, dengan 2 gunung, tapi nggak beliau terima tawaran itu. Beliau memilih untuk memaafkan dan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seandainya Nabi mengiyakan tawaran Jibril, tawaran malaikat, mungkin Taif sekarang sudah nggak ada itu.
Tapi berkat sabar beliau, memaafkannya beliau, Taif sekarang 100% muslim gitu Pak. Nah, ini memang harus kita lakukan. Sebenarnya dalam Islam boleh kita membalas keburukan asal setimpal. Pak Haji Cipto misalnya dipukul orang nih, boleh Bapak mukul yang mukul itu 1 kali. Nah cuma kebanyakan dari kita dipukul sekali, pengen balasin 2 kali kan gitu Pak ya. Nah yang kedua kali itu nggak boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kayaknya lama ini. Bapak ini diam gimana? Terpesona dengan saya kayaknya. Serempet mobil misalnya, ya udah serempet lagi. Nah yang kebanyakan dari kita serempet mobil setelah itu ngomongnya 2 jam gitu Pak. Kebun binatang keluar semua, itu yang dosa. Kita harus latih memaafkan. Boleh membalas asal setimpal, tapi di atas itu semua ada kemuliaan. Terusan ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berlaku baik, dia mampu balas tapi nggak dia balas, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Yang terakhir, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah puasa. Mudah-mudahan puasa kita ini diterima Pak ya. Bisa kita optimalkan, bisa kita maksimalkan. Dalam hadis kullu amali bani Adam yudha'af. Hadis riwayat Bukhari Muslim, setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan illa shaum, kecuali puasa Pak. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu milikku, untukku, karenaku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dari sini ulama mengatakan pahala puasa tidak terbatas. Kenapa? Karena ini amalan rahasia yang dia tahu hanya dia dengan Allah saja. Mungkin kalau sholat Bapak antar sesama tahu. Kalau haji apalagi Bapak ngundang 1 kampung. Tapi kalau puasa Bapak ngumpet di dalam kamar mandi, kita nggak tahu Bapak minum kan? Ngambil sirup dari kulkas minum, kita nggak tahu. Nah itu kita diuji tuh keimanannya. Jadi ibadah rahasia. Kenapa ini ibadah seolah-olah dimonopoli oleh Allah? Wa ana ajzi bihi. Karena itu pahalanya luar biasa Pak. Salah satunya aja itu. Kalau dia bisa berpuasa dengan ikhlas di jalan Allah, man shoma, dalam hadis fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 khalifah. Siapa yang bisa berpuasa dengan ikhlas di jalan Allah, maka wajahnya akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan 1 hari. Siapa yang mampu berpuasa dengan ikhlas di jalan Allah 1 hari saja dengan ikhlas, Allah jauhkan wajahnya dari neraka 70 khalifan, 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain 100 tahun perjalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah, untuk terus bisa ikhlas menjalankan ibadah-ibadah kepadanya, bisa menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.